Shalom, umat-umat Tuhan di mana saja berada. Selamat datang di forum Power Rangers. Saya kasih nama forum ini namanya Power Rangers. Kenapa? Karena ini semua adalah kumpulan para Rangers yang mengabdikan hidupnya untuk melawan dosa dan kedegilan dunia ini. Para Rangers ini tidak terpaku kepada anggotanya hanya 5, karena para Rangers ini banyak sekali anggotanya yang tersebar di seluruh pelosok, bisa kita katakan dunia ya, tapi skop yang lebih kecil di Indonesia. Kali ini para Rangers Uni Indonesia kawasan Timur dan Barat sementara bertemu nih dalam forum yang kecil ini dengan 7 partisipan. Kita senang sekali para Rangers ini akan membahas pelajaran-pelajaran penting di Alkitab, khususnya pelajaran sekolah Sabat. Nanti mungkin next session kita akan buat pelajaran doktrin Alkitab supaya di rumah lockdown kan, working from home, semua orang bisa menikmati indahnya berkat Tuhan lewat pembahasan Alkitab. Oke, Rangers tidak lengkap tanpa Gordon. Semua tahu Gordon. Gordon itu dia yang mengarahkan para Rangers. Nah, nanti kita akan surprise Gordonnya siapa. Karena Gordonnya tidak hanya satu, Gordonnya banyak. Bisa saja Gordonnya adalah orang-orang penting yang punya pengetahuan teologi yang bagus. Mereka boleh saja guru-guru kita waktu semasa kita kuliah dulu, sebelum kita bertempur sebagai seorang Rangers. Oke? Jadi sekarang saya akan unmute beberapa satu persatu anggota Rangers yang telah bergabung bersama-sama. Oke, yang pertama adalah Bapak Pendeta Arcengelo. Halo. Shalom. Shalom. Okay. Terima kasih banyak sudah ajak di Rangers ini ya. Iya. Oke. Sekarang Pendeta main di mana? Saya sekarang pelayanan di Jemaat Memorial Rantung Malingkas Ratahan, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Daerah Conference Minahasa. Nanti rekaman ini bisa kita bagikan di YouTube dan di media sosial supaya anggota Jemaat Pendeta juga merasa diberkati. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Supaya Rangers di sana juga diberkati. Oke, sekarang kita ke Galaxy Prime 7 dulu nih. Oke. Shalom. Oh, shalom. Wah, luar biasa. Ini penguasa Jakarta Barat ini. Silahkan diperkenalkan. Selamat siang. Nama saya Pendeta Moritz Tumewu. Sekarang melayani sebagai Associate Gembala di Jemaat Makarios. Oke, Jemaat Makarios Jakarta Barat. Terima kasih. Jakarta. Oke. Kita sekarang ke... Wah, ini yang sudah muncul jenggot dan kumisnya. Ya, silakan. Cowok yang berbaju putih. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Umat-umat Tuhan dan rekan-rekan pendeta. Rekan-rekan Rangers. Pendeta Heski saat ini sebagai associate di Salemba. Oke, associate Salemba. Terima kasih. Sekarang kita ke yang berbaju hijau dulu nih, berbaju hijau. Ya, Power Rangers hijau ya. Rangers hijau. Rangers hijau. Ya, saya Clerico Wimbin, pendeta muda Clerico Wimbin dari associate pendeta di Jemaat Cawang, Jakarta Timur. Jemaat Cawang. Oke, terima kasih sudah bergabung pendeta Cleri. Kemudian sekarang Rangers biru ini. Wah, luar biasa nih. Rangers biru lengkap dengan peralatannya ini. Boleh di-unmute? Yes, silakan. Baik, shalom. Shalom. Renly Suling, melayani sebagai associate gembala di Taman Harapan, Jakarta Timur. Taman Harapan, Pendeta Suling. Terima kasih sudah bergabung. Nah, ini nih. Rangers Orange nih. Ya, shalom semuanya. Shalom semua. Nama saya Pendeta Chris Pasuhuk, melayani di Kayu Putih, Jemaat Kayu Putih, associate, dan memegang cabang UKI, Jakarta Timur. Oke. Terima kasih, Pendeta Chris. Jadi semua Rangers ini ternyata adalah pendeta-pendeta ya. Luar biasa mereka. Kita akan membahas pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang keempat dengan judul Alkitab Sumber Resmi Teologi Kita. Menariknya adalah ayat hafalan dari sekolah Sabat ini diambil dari Yesaya pasal 8 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan ayat hafalannya. Carilah pengajaran dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya
tidak terbit fajar. Oke, kita akan mulai membahas, nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas dalam pelajaran Sekolah Sabat ini, dan tentunya kita akan menggali lebih dalam pertanyaan-pertanyaan itu, supaya jawaban-jawaban yang akan kita temukan dari pertanyaan itu jawaban yang mantap, karena Rangers yang kita undang ini mantap semua. Oke, tidak ada gereja Kristen yang tidak memaknai Alkitab untuk mendukung keyakinannya. Tapi sering sekali dalam berteologi peran dan wewenang Alkitab tidak sama cara memandang dari gereja-gereja ini. Kenapa? Faktanya, peran Alkitab sangat berbeda dari gereja yang satu dengan gereja yang lain. Jadi ini adalah sebuah pokok masalah yang penting dan sangat kompleks yang perlu kita selidiki. Kenapa? Karena ada 5 sumber yang sangat berpengaruh kuat terhadap penafsiran kita terhadap Alkitab. Yang pertama adalah tradisi, yang kedua adalah pengalaman, yang ketiga adalah budaya, yang keempat adalah akal, dan yang kelima adalah Alkitab itu sendiri. Nah, kelima sumber ini punya peranan penting nih dalam semua teologi dan gereja. Dan kita semua adalah bagian dari tradisi, budaya, akal, pengalaman itu sendiri. Oke? Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana 5 faktor ini mempengaruhi kehidupan kita, terutama orang-orang Kristen pada umumnya, di dalam menafsir Alkitab. Oke, kita langsung saja ke tradisi ya, ke tradisi. Saya lihat di sini yang sudah on adalah, yang sudah siap sepertinya ini Pendeta Chris dari tadi dia. Rangers Orange, Pendeta Chris. Ya, bagaimana? Pada batasan mana sih kita bisa mengatakan bahwa tradisi itu tidak boleh kita lakukan? Oke? Bukankah Yesus pergi ke gereja pada hari Sabat yang ditulis di Lukas 4 ayat 16 itu juga tradisi kan? Kemudian, apakah kita bisa katakan bahwa hukum Taurat itu kalau kita turutin itu adalah sebuah tradisi? Jadi nggak bisa, nggak perlulah kita lakukan itu, kita turutin. Silakan, Pendeta Chris. Oke, sesuai dengan judul kita adalah Alkitab, sumber teologi kita. Jadi berarti kita membahas tentang Alkitab itu sendiri, di mana menjadi sebuah dasar bagi umat-umat Kristen pada umumnya ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada, mungkin saya menggunakan istilah Alkitab adalah kristalisasi tradisi yang terbentuk dari sebuah proses dari bertahun-tahun, dari sebuah adat kebiasaan, dan itu yang dikatakan bahwa Alkitab itu adalah sebuah tulisan tradisi. Namun, ini yang menarik. Ada sebuah pernyataan, saya pernah baca sebuah artikel dari seorang bernama James Barr, dia mengatakan begini, Alkitab merupakan kristalisasi tradisi umat Allah, dan oleh Allah dijadikan sarana pembicaraannya sendiri dengan angkatan-angkatan turunan dalam umat Tuhan itu. Nah, maka menjadi sebuah pertanyaan, apakah Alkitab itu adalah produk dari sebuah tradisi? Nah, ini yang harus kita dalami lagi, bahwa apakah Alkitab itu memang produk dari sebuah tradisi? Kalau kita lihat, kalau ini bicara tentang produk tradisi, nah, ada asumsi-asumsi yang harus kita mungkin bandingkan dengan fakta yang ada. Apakah itu? Ya, tradisi dipahami sebagai sebuah pemahaman tertentu atau dalam sebuah komunitas, masyarakat, bangsa, tentang masa lampau, sistem kepercayaan, tata krama, dan etika. Dan hal seperti itulah yang kemudian dituturkan kembali, lalu diturun alihkan dalam bentuk cerita, perkataan, puisi, dan sebagainya. Dan tradisi sangat terkait dengan refleksi dan bentukan nilai-nilai yang terbentuk dalam masyarakat itu sendiri. Lalu kembali pertanyaannya, apakah kitab itulah bagian atau adalah sebuah karya tradisi yang turun-temurun? Atau Alkitab itu adalah endapan nilai di masyarakat? Atau apakah Alkitab itu sebuah produk manusia yang datang dan hanya untuk manusia dan sebagainya? Nah, ada asumsi bilang begini. Dikatakan
bahwa Alkitab itu diisi dengan banyak tradisi, didominasi dengan berita, informasi, cerita, tradisi. Cuma faktanya ini yang kita harus lihat, ini benar sekali. Benang merah berita Alkitab atau informasi dalam Alkitab itu bukan terletak pada tradisinya. Ini poinnya. Tapi pada perbuatan Allah terhadap seluruh umat manusia. Jadi seperti tadi yang ditanyakan tentang seperti tradisi pergi ke gereja Yesus Kristus di dalam Lukas 4 ayat 16, lalu hukum Taurat Tuhan yang disebut juga sebagai katanya tradisi. Namun kalau kita tarik faktanya, benang merahnya adalah Alkitab atau hal-hal itu bukanlah terletak pada sebuah tradisi atau sebuah budaya, tapi itu menceritakan tentang perbuatan Allah terhadap atau untuk seluruh umat manusia. Mungkin itu. Oke. Terima kasih Pendeta Chris. Awalan yang baik. Bagaimana Pendeta Eski? Silakan menambahkan. Alkitab Baik, apa yang sudah dibuat ya begini. Di pelajaran sekolah sahabat kita bilang ini, kenapa tradisi ini muncul dan penulis membuat ini sebagai satu hal yang perlu dibahas sehubungan dengan Alkitab merupakan dasar teologi kita, karena isunya itu pada zaman Yesus itu Alkitab itu dalam pelajaran sekolah sahabat ditempatkan berdampingan dengan hukum. Posisinya sudah berdampingan dengan firman Tuhan. Sudah berada di samping, kalau bilang kan belum ada Alkitab pada saat itu. Jadi lebih khusus orang Yahudi. Orang Yahudi memposisikan Alkitab itu, kitab-kitab di dalam perjanjian lama itu, para nabi, kitab-kitab sejarah, posisinya sama dengan tradisi. Jadi isu itu yang Yesus mau mainkan, yang mau angkat, sampai muncul Markus pasal 7 kan, ayat 1 sampai 13. Dan kita harus ingat bahwa tradisi itu berkembang. Saya kutip dalam pelajaran sekolah sahabat ini, dia bilang seperti ini. Bagaimanapun, tradisi memiliki kecenderungan bertumbuh dalam periode waktu yang lama, sehingga mengumpulkan makin banyak aspek dan embel-embel yang tidak berasal dari firman Tuhan. Ingat, tradisi ini mau bertumbuh. Seiring berjalannya waktu, tradisi itu makin bertumbuh. Nah, yang perlu kita pelihara, yang perlu kita berikan perhatian adalah jangan dia nyerembet kepada firman Tuhan dan membatalkan firman Tuhan. Oke, jadi apakah kita itu nggak bisa mencegah tradisi? Tradisi itu akan muncul. Halo? Sorry, Pendeta Dedi. Kalau begitu, ya, bagaimana Pendeta Dedi? Kalau begitu, apakah bisa kita katakan bahwa disitulah letak batasan tradisi ketika berbenturan dengan firman Tuhan? Ya, itu jawabannya. Tradisi akan muncul terus, tradisi akan berkembang, selama itu tidak, dan kita menjaga itu tidak berbenturan dengan firman Tuhan. Di zaman Yesus itu yang terjadi. Orang nggak boleh makan kalau nggak ada cuci tangan kan dalam cerita Markus pasal 7. Menambahkan sedikit dari Pendeta Chris. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang lain untuk menambahkan sehubungan dengan tradisi? Silakan angkat tangan. Oke, Pendeta Clary. Silakan. Oke. Itu Pendeta Jadi Sulik. sebenarnya kita tidak memusuhi tradisi ya. Karena tradisi itu sebenarnya kan baik kan. Cuman lebih kepada ketika kita berbicara tentang tradisi, harusnya itu kebiasaan yang dibawa turun-temurun. Dan kadang-kadang, nah pertanyaan tadi mungkin ya dilihat tadi bahwa apakah salah kalau mau ada tradisi, contohnya pergi hari Sabat, apakah itu memang tradisi dari orang Yahudi, orang Israel ya, contohnya pada saat itu. Apakah kita juga mengikuti tradisi itu? Bagaimana dengan tradisi-tradisi lain yang kemudian bagi kita sebagai orang Kristen tidak masuk? Kalau saya lihat secara pribadi, tradisi yang baik adalah yang sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat,
kesetiaan ya. Maksudnya kesetiaan itu harus dijadikan tradisi. Tapi hal-hal yang kemudian membedakan tradisi ya dalam kekristenan dengan tradisi umum adalah yang tentunya dalam hal ini mungkin pada umumnya bertentangan dengan praktek-praktek Alkitab atau firman Tuhan yang ya kalau menurut saya maksudnya tradisi yang kemudian kita lakukan adalah yang terbaik berdasarkan Alkitab. Di luar daripada itu ya tidak perlu untuk dilakukan atau tidak dimasukkan dalam kehidupan Kristenan karena itu orang punya dasar semuanya. Tidak juga semua tradisi daripada bangsa Israel bisa kita lakukan saat ini. Sudah tidak. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan itu yang kemudian dari waktu ke waktu ada perubahan tradisi itu. Tetap tradisi itu ada perubahan untuk mengarah ke lebih baik kalau berdasarkan pelajaran sekolah sahabat. Saya lihat. Oke, terima kasih Pendeta Kowimbin. Sekarang kita ke Pendeta Suling, silakan. Tadi mau komen sesuatu tuh. Bisa di-unmute dulu, Pendeta Suling, silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi menarik apa yang disampaikan oleh Pastor Heski dan juga Pastor Clary tadi. Jadi memang di sini ada satu contoh di sekolah sahabat bilang tentang masalah cuci tangan ya, kita sudah tahu tradisi. Tapi juga ada mungkin tradisi yang memang awalnya baik seperti Pendeta Heski bilang, contoh tradisi karena kita ini rata-rata orang Timur, orang Indonesia Tengah ya. Aduh. Jadi kalau di kampung biasanya tradisi hari Sabat makan bersama ya, menjamu dan lain sebagainya. Tapi tradisi itu juga kadang-kadang berkembangnya ke hal-hal yang mungkin negatif. Contoh, mau bawa makanan bukan untuk menjamu orang, tetapi mau pamer dan mau memberikan sombongan di sana. Salah satu contoh juga ini, tradisi kita, tradisi orang Timur, di mana jabat tangan adalah merupakan bagian yang sudah disakralkan dalam ibadah. Kalau nak jabat tangan yang pendeta nak jabat tangan rasa berdosa, dan lain sebagainya. Nah, setelah sekarang ada pembatasan dari pemerintah untuk berjabat tangan dan berdekatan, seakan-akan tradisi itu mempengaruhi iman kita. Membuat malahan ada beberapa, bahkan pendeta sendiri mungkin, bisa jadi mungkin saya dan semua terperangkap dalam itu. Tapi sebenarnya hanya tradisi. Ya, jadi mungkin menarik di sini adalah selama tradisi itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tradisi itu selaras tidak mengambil porsi firman Tuhan dan arahan pandangan kita kepada Yesus tidak berubah, mungkin akan menjadi sesuatu yang positif. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan komentar atau kita lanjut lagi nih? Lanjut ya. Pendeta Ngelo, silakan Pendeta Ngelo. Oh, ya. Senang sekali mendengarkan penjelasan dari para Rangers. Halo? Ya, silakan. Bisa dengar suara? Oke. Dan ini juga ajang kita melepas kerinduan. Betul. Karena sudah terpisah di berbagai tempat. Betul. Padahal kita sempat sama-sama kuliah di Ungklab. Jadi setidaknya ilmu kita sama sebetulnya. Saya punya pandangan begini, menambahkan pandangan-pandangan tadi. Ini Alkitab itu adalah dasar utama. Jadi dengan kata lain, segala sesuatu yang kita buat setiap hari, kalau kita berkegiatan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita, semuanya harus didasarkan pada Alkitab. Dan ketika tradisi ini muncul, maka kalau kita berkeyakinan Alkitab adalah dasar yang tertinggi untuk mengatur kita punya kegiatan-kegiatan dan berkepercayaan, jadi kita harus selaraskan tradisi ini apakah tidak bertentangan dengan Alkitab atau dia bertentangan. Nah, kalau dia bertentangan, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, berarti kita tidak boleh ikut. Karena tradisi tersebut bertentangan dengan Alkitab ya. Sama dengan Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ketiga ya, arahan dari Yesus.
Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Jadi, Yesus dia mengarahkan bahwa firman Tuhan atau Alkitab itu sebetulnya lebih tinggi daripada budaya, tradisi. Ya. Kecuali ada tradisi-tradisi yang selaras dengan Alkitab, saya pikir tidak masalah. Tidak masalah, karena kalau kita mau masuk di sebuah tempat, kemudian cara terbaik untuk menjangkau orang-orang tersebut adalah kita harus berkontekstualisasi dengan tradisi-tradisi di tempat tersebut. Contoh kalau di Minahasa, ada beberapa tempat biasanya sesudah meninggal, ada dia punya nama itu 3 malam. Nah, itu 3 malam. Jadi harus ada acara 3 malam. Oh, kemana ini 3 malam? Karena mereka punya keyakinan bahwa pada malam yang ketiga, dia mau ke apa tuh, yang almarhum atau almarhumah itu dia ke surga. Atau pada hari 40 hari. Nah, bagaimana? Ini kan tidak selaras dengan Alkitab. Jadi kalau di sini untuk supaya tidak bertentangan, kita buat dengan istilah bukan 3 malam, tapi disebut dengan malam penghiburan. Kita buat ibadah malam penghiburan untuk keluarga yang berduka, atau kalau 40 hari kita buat namanya itu kita mengadakan syukuran dengan keluarga. Jadi begitu. Jadi kalau masih bisa dengan Alkitab, masih bisa kita cocokkan dengan Alkitab, kita bisa ubah, boleh. Tapi kalau dia sudah tidak bisa, tetap kita harus ikut sola scriptura berdasarkan Alkitab. Baik. Itu dari saya. Terima kasih Pendeta Ngelo. Pendeta Chris, lanjut lagi atau mau tambahkan? Oke. Silakan di-unmute. Iya, terima kasih. Luar biasa ini. Kita merasa berkat atas diskusi ini. Mungkin saya menambahkan sedikit saja dari apa yang kita telah sharing tadi. Jadi, ini saya mau angkat dari segi pandangan umum. Seringkali orang menganggap, atau memang anggapan umum lah ya, kalau sudah bicara Alkitab dalam arti buku yang kita punya di rumah ini, Alkitab itu, maka dikatakan sudah berarti itu semualah firman Tuhan. Itu adalah semua adalah firman Tuhan. Nah, memang benar adanya. Ya. Nah, tapi kita bersyukur mengapa pelajaran sekolah sahabat kita mengangkat hal ini, karena penulis atau pelajaran kita ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam dinamika di dalam Alkitab itu sendiri, dalam hal ini bentukan-bentukan dari tradisi. Karena kita tahu produk tradisi dalam Alkitab itu ada nama bahasa ya, ada kebiasaan, ada filsafat-filsafatnya, ada nilai-nilainya itu di dalam Alkitab. Lalu para yang orang-orang yang kritik Alkitab, ada yang mengatakan, kita pernah dengar istilah Talmud ya, yang dikatakan bahwa di dalam Talmud itu ada komponen Mishnah, yaitu kumpulan hukum-hukum Yudaisme yang dimana ditulis, dan itu banyak tertuang dalam Alkitab kita. Dalam Alkitab kita itu banyak sekali tertuang di dalam Alkitab yang kita baca, khususnya di Perjanjian Lama. Nah, namun melalui pelajaran kita tadi hari Minggu ini tentang tradisi, nah itulah menjadi sebuah penjelasan yang luar biasa kepada kita bahwa Alkitab bukan produk tradisi. Ini poinnya. Bahwa Alkitab adalah pernyataan Allah. Alkitab adalah pernyataan Allah. Jadi, walaupun Alkitab memakai produk budaya atau tradisi itu, tetapi bukan berarti budaya atau tradisi itu lebih unggul dari kitab suci itu sendiri. Jadi dengan kata lain bahwa segala kebenaran adalah kebenaran Allah, bukan tradisi. Nah, ini yang mungkin yang boleh saya tambahkan. Oke, terima kasih Pendeta Chris. Sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya. Ini bersiap-siap nih, Galaxy Prime ini akan menjawab pertanyaan berikutnya. Sehubungan dengan Alkitab dan pengalaman kehidupan kerohanian seseorang. Ketika Alkitab hanya dipakai atau sekedar buku bacaan, kemudian apa yang tertulis di Alkitab
tidak dihidupkan dan tidak dialami oleh seseorang yang membaca Alkitab, maka sepertinya Alkitab itu ya kembali lagi hanya sekedar buku bacaan. Saya punya teman yang suka sekali membaca novel, sampai-sampai apa yang tertulis di dalam novel dihidupkan sama dia. Cara berpakaian tokoh yang dia sangat gemari di novel itu, cara berpakaiannya diikuti, cara berbicaranya diikuti, dialek-dialeknya diikuti dengan persis sekali seperti tokoh yang ada dalam novel yang dia sangat suka. Lalu bagaimana dengan pengalaman kehidupan kita ketika kita membaca Alkitab? Seberapa merasuk Alkitab itu dalam pengalaman kehidupan kita? Dan yang paling penting adalah banyak orang yang mengalami pengalaman mengatasnamakan Alkitab, padahal pengalaman iman mereka bukanlah pengalaman yang Alkitabiah. Oke? Jadi sekarang saya mau ke Pendeta Moritz Tumewu dulu. Pendeta Moritz Tumewu. Silakan di-unmute dan memberikan komentar. Baik, Shalom para Rangers. Kalau dilihat dengan pertanyaan yang kedua ini, mungkin orang boleh lihat lagi yang pelajaran yang minggu lalu. Pelajaran minggu lalu pada waktu Yesus dicobai oleh setan, apa yang Yesus katakan? Dia selalu mengutip dari Alkitab. Artinya, kenapa dia mengutip? Karena dia belajar. Kalau dia nggak belajar, nggak mungkin dia mengutip, ya kan? Nah, mungkin buat kita sekarang ini, yang harus kita perhatikan adalah Alkitab itu harus jadi landasan buat masing-masing kita, apalagi kita sebagai pengerja, sebagai pelayan. Alkitab itu harus selalu diisi di dalam kehidupan kita, supaya sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita mengisi hidup kita dengan Alkitab, ya otomatis saya percaya kehidupan kita itu akan ya seperti Yesus lah. Akan memancarkan seperti kehidupan Yesus. Tapi kalau kita isi dengan hal-hal yang tidak baik, ya apalagi zaman sekarang. Alkitab itu bisa jadi urutan kedua, ketiga, atau keempat dalam daftar kita untuk membaca buku. Kalau berbicara tadi, Pastor Dedi bilang ada yang baca novel, ya memang orang katakan baca novel lebih menarik daripada baca Alkitab. Apalagi kalau novel-novel sekarang itu ada gambar, sebagainya lah. Tetapi inti dari pelajaran kita mungkin yang bisa saya sampaikan atau tambahkan, kita teladani Yesus saja di dalam kehidupannya, sehingga apa saja yang dilakukan dicobai, mau dia dicobai, mau dia dihina atau apa, segala sesuatu terpancar dari apa yang dia baca dalam kitab Taurat atau kitab suci pada waktu itu. Kalau diisi dengan hal-hal yang lain, mungkin ya kita ambil contoh, nggak usah bilang apalah, mungkin teman-teman kita yang lain yang mungkin lebih suka baca novel atau baca hal-hal yang lain, ya bahasanya itu bukan bahasa Alkitab, bahasa novel. Atau ya apa yang kita masukkan itu yang akan kita keluarkan. Mungkin seperti kalau kita suka baca berita politik, ya bahasa kita yang keluar setiap hari itu ya pasti akan bicara tentang politik. Tapi kalau kita masukkan firman Tuhan, ya saya percaya mungkin ya seperti inilah. Bersyukur ada acara seperti ini yang dilakukan oleh Ranger Dedi Sordon, yang boleh, ya kalau tidak ada seperti ini mungkin kita tidak akan lebih sering membahas tentang firman Tuhan. Tapi justru dengan ada hal ini kita saling menguatkan, saling mengingatkan, jangan sampai kita lupa. Ya mungkin itu aja dari saya. Mungkin ada yang lain, tambahan dari yang lain. Terima kasih. Bagus ini, bagus. Ini sekaligus menyimpulkan sebuah pertanyaan yang bagus sehubungan dengan bagaimana kita menguji pengalaman seseorang, apakah pengalaman kehidupannya Alkitabiah atau tidak. Tadi saya suka tuh pernyataan dari Pendeta Moritz tadi ya, bahwa apa yang dia konsumsi, pasti dia akan sama seperti kalimat you are what you eat lah ya. Yang kamu masukkan, itu juga yang akan
kamu hasilkan. Oke, saya mau ke Pendeta Kowimbin. Dari tadi dia sobat tunggu sampai somangan tuh dia. Siap. Gimana? Pengalaman pengalaman kehidupan seseorang dan Alkitab. Atau kita mau coba spesifik ya pertanyaannya ya. Bagaimana kalau ada orang yang mengaku mendapat seperti apa ya, penglihatan dari Tuhan, sehingga dia mengatakan, wah kita punya pengalaman hidup sudah diubahkan nih. Jadi Tuhan mengatakan kepada saya bahwa ibadah bukan lagi pada hari Sabat, tapi sudah lagi pada hari yang lain lah. Oke. Mimpi ya, kayak mimpi gitu ya. Dapat ilham. Dapat ilham dia. Waktu dia baca Alkitab. Dan sepertinya itu mengubah kehidupannya. Sehingga dia sanggup mengatakan demikian. Mengubah kehidupannya. Kemudian, saya pikir kalau sampai di mengubah kehidupannya, itu sudah terbaik, itu bagus sudah ya. Dia punya pengalaman sampai mengubah itu. Yeah. Tapi ketika dia merubah Alkitab, itu itu yang parah. Jadi kadang-kadang orang ya, kita tahu bersama bahwa kalau Alkitab itu merubah seseorang, nggak boleh seseorang merubah Alkitab. Kita kan seperti gitu. Ya harusnya Alkitab yang merubah seseorang, tapi ketika ada orang yang mengatakan kemudian dia dapat ilham, dia dapat mimpi. Mimpi bisa dari mana saja. Ya dari siapa saja bisa dapat mimpi. Penafsirannya mungkin bisa berbeda-beda ya. Semua orang punya mimpi. Tapi ketika kemudian dia mencoba untuk mengatakan lewat dia punya menunjukkan pengalaman hidupnya dan kemudian merubah akan apa yang disampaikan di Alkitab. Kembali lagi jadi pertanyaan, berubah betul-betul apa? Berubah betul-betul atau apa? Karena kita tahu kalau kita merubah Alkitab, kita sama seperti merubah Tuhan. Dan orang nggak bisa merubah Tuhan. Tuhan yang bisa merubah kita. Jadi seseorang yang kehidupannya walaupun sudah baik, sudah bagus kelihatannya, kemudian tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan, itu yang orang bilang baik belum tentu benar. Ya. Tapi benar sudah pasti baik. Walaupun akibatnya kebenaran itu dipertahankan, kadang-kadang berakibat buruk, tapi itu sudah prinsipnya. Prinsipnya kembali lagi ke Alkitab, karena itu standar hidup. Orang Kristen harus menggunakan Alkitab sebagai standar hidup. Nah, ada pilihan lain. Kecuali kalau dia mau pilih lain, jangan jadi orang Kristen. Seperti itu. Sudah itu aja? Cukup? Itu aja kan? Oke, kalau ada poin lagi, ada lagi. Malu ya. Oke, siapa lagi mau memberikan komentar? Pendeta Rangers mana nih? Jangan malu-malu lah, free to talk ini. Oh, Pendeta Chris. Diborong terus sama Pendeta Chris ini. Tidak ada borong-borong. Perlu juga memborong karena lagi masa lockdown, jadi diborong kebutuhan pokok juga harus borong-borong ya. Ya, tapi saya hanya sedikit tentang bicara pengalaman sebelum masuk ke dalam dihubungkan dengan apakah itu sesuai dengan firman Tuhan dan sebagainya. Bagi saya pengalaman ini yang dialami oleh setiap individu, umat-umat Tuhan atau siapapun, biasanya kadang-kala itu menjadi sebuah pintu masuk untuk menerima akan keselamatan, menerima akan kebangunan rohani itu, mengalami kebangunan rohani melalui dari sebuah pengalaman. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kita pribadi memiliki pengalaman-pengalaman yang ceritanya masing-masing. Mungkin kalau kita lihat dalam cerita Alkitab ya, peralihan yang sangat luar biasa, pengalaman yang dialami oleh, kita tahu siapa yang menyangkal Yesus ya, ketika penyangkalan itu terjadi, tetapi ada sebuah pengalaman yang unik kan, yang terjadi, yang dilakukan atau yang dialami oleh Petrus, yaitu dia mendengar ayam berkokok. Ayam berkokok. Itu sebuah pengalaman kayaknya simpel banget ya. Tetapi itu sebuah titik balik. Dari dia mendengar ayam berkokok itu, lalu apa yang dia rasakan? Dia langsung teringat dengan perkataan firman Tuhan. Atau yang Yesus katakan tentang peristiwa itu.
Jadi pendapat saya atau sharing saya adalah, ya pengalaman adalah sebagai alat yang sering menjadi peralihan seseorang, individu untuk mengalami keselamatan itu, mengalami kebangunan itu, mengalami pertobatan itu sendiri. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya lihat Pendeta Arcio sudah tidak sabar ini. Silakan Pendeta Arcio. Ya, oke, saya kasih tambahan. Sebenarnya tadi lagi penasaran dengan penjelasan-penjelasan, saya terkejut memberikan tanggapan. Nah, pengalaman begini. Ini pengalaman ini, kan kalau di jemaat saya juga pernah berkhotbah pengalaman saya, hidup dengan Tuhan bagaimana, berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, dan juga, tapi kadang-kadang juga bagaimana pengalaman-pengalaman kehidupan yang sulit. Nah, kalau pengalaman-pengalaman yang kita alami itu tidak bertentangan dengan Alkitab, nah kita berterima lagi kayak tradisi tadi. Tapi kalau ada pengalaman, saya pernah baca, dia memberikan pengalaman, waktu saya baca, ada seorang hamba Tuhan, dia katanya terus dia berdoa dan dia bisa membangkitkan orang mati. Dan itu kan dikasih tahu kemana-mana, dia punya berita ini, waktu dia di pedalaman, terus ada orang yang sakit, dan katanya dia mati, orang itu sudah mati, terus dia datang berdoa, dan orang itu bangkit. Saya pribadi, waktu dengar pengalaman itu, bagaimana mungkin ini orang yang sudah mati, dia berdoa, kemudian orang itu bangkit. Oke. Jadi bagi saya secara pribadi, pengalaman itu tidak benar. Ini cerita dari salah satu institusi kita, bukan? Saya kurang tahu dia punya berita itu, tapi saya pernah baca seperti itu, dia punya tulisan. Oke. Jadi, saya bandingkan dengan apa yang saya pelajari di dalam Alkitab, saya membuat kesimpulan bahwa pengalaman itu tidak benar. Karena yang saya imani tentang dogma yang diajarkan oleh Alkitab, mengatakan bahwa nanti akan ada waktu di mana Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang mati. Berdasarkan 1 Tesalonika 4. Orang-orang yang mati, ada kebangkitan istimewa, kemudian ada kebangkitan pertama, dan ada kebangkitan kedua, kan ada, tapi pelajaran yang lain itu. Tapi setidaknya kita lihat di sini, pengalaman itu bagus. Tapi kalau pengalaman itu sudah tidak cocok dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, ya kita tidak bisa terima. Itu. Jadi tetap Alkitab sebagai patokan. Oke. Mungkin itu dari saya. Kalau saya kuatkan ini, kalau di bahasa kita di sana, cerita konga itu. Oke. Ya. Pendeta Heski dari tadi, dia buka-buka Alkitab 10 kali kita itu. Silakan, Pendeta Heski. Ya, sudah hanya mau mengingatkan kita dari sehubungan dengan pengalaman Tuhan itu mau dekat dengan kita. Dan adalah kerinduan Tuhan untuk kita bisa mengalami Tuhan itu setiap waktu. Ya kan? Karena tabiat kita bertumbuh dari pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Tapi kalau sudah berhubungan dengan ajaran, sama seperti teman-teman yang sudah bilang sebelumnya, sehubungan dengan pengajaran atau mau menjadikan itu satu dasar pemahaman, satu aliran gereja, belum tentu itu benar. Karena tren sekarang yang muncul, bukan tren sekarang, 30-40 tahun belakangan ini, tren yang muncul itu adalah gereja atau aliran gereja itu, dogmanya, doktrinnya, dimunculkan oleh berdiri oleh karena ada satu oknum yang sangat karismatik yang memiliki pengalaman dalam tanda kutip supranatural sehingga menjadikan itu doktrin dan menjadi gereja. Nah, ingat, kita sudah nggak ada doktrin yang lain lagi selain dari Alkitab yang kita pegang. Itu sumber, kalau pelajaran sekolah sahabat kita kan mana judulnya, sumber resmi teologi kita berbicara gereja Advent. Nah, kalau di luar kita tidak menjadikan
Pengalaman rohani dalam konteks gereja Advent, pengalaman rohani seseorang tidak bisa dijadikan itu sebagai satu sumber yang resmi untuk teologi gereja Advent. Ya kan, karena semua harus diuji, harus diuji. Oh, pendeta, gereja kita kan juga bertumbuh hadir oleh karena pengalaman orang. Oke, itu pengalaman Miller, itu pengalaman Bates, itu pengalaman White, James, dan Ellen. Tapi mereka itu hadir di saat pemenuhan nubuatan. Jadi kalau kita menghubungkan, gereja kita juga kan bertumbuh oleh karena pengalaman orang. Terus kemudian mereka kumpul Alkitab, belajar Alkitab di doktrin. Ingat, hanya mungkin kalau kita berdelapan, bertujuh yang hadir tahun 1844, nama kita yang ada di sana. Hanya mereka yang hadir pada tahun itu, mereka yang hidup pada tahun itu, mereka yang dipilih Tuhan pada tahun itu, jadilah mereka sebagai our pioneers, toh. Jadi seperti itu. Nah, jadi Tuhan mau kita mengalami Dia setiap waktu. Tetapi pengalaman kita tidak bisa dijadikan dasar teologi kita. Harus selalu diuji. Menguatkan apa yang Pendeta Arce bilang dan teman-teman sebelumnya. Terima kasih, Pendeta Heski. Poin yang sangat bagus. Supaya kita juga tidak bisa dikatakan terlalu menonjolkan pengalaman-pengalaman pionir-pionir gereja kita. Sementara pionir-pionir gereja kita juga imannya terus bertumbuh sepanjang waktu. Dan yang paling penting dari itu semua adalah ya kita juga harus berani mengatakan bahwa siapa saja kalau mengatakan pengalaman kerohaniannya dan bertentangan dengan Alkitab sebagai sumber teologi, ya kita bisa katakan apa yang dia saksikan pengalamannya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Oke,